bahwa rencana pemerintah untuk melalui Kementerian PUPR untuk renovasi rumput JIS yang biayanya sudah disebutkan sekitar 6 miliar itu berlebihan ya, dan potensial merugikan keuangan negara atau penghamburan keuangan negara. Pertama karena memang JIS sendiri sebetulnya sudah cukup layak menjadi tuan rumah dari Piala Dunia. Bagi saya ini memang tujuannya bukan untuk renovasi atau perbaikan JIS sebagai tuan rumah Piala Dunia, tetapi memang politisasi atau serangan khususnya terhadap calon Presiden Anies Baswedan. Polemik Jakarta International Stadium semakin ramai. Pasalnya, pendukung Jokowi meminta Presiden Jokowi ikut tanda tangan dalam menentukan dalam pembangunan JIS. Pak Anies sendiri sudah bicara. Stadion JIS milik Indonesia, milik bangsa kita, dan terbuka untuk diperbaiki. Nah sama, kita ini datang ke sana bukan mempolitisasi ya, aset yang ingin diperbaikin. Nah kalau dibilang anggarannya JIS aja 5 triliun, salah. 22 stadion itu anggarannya 1,9 triliun gitu kan. Dan kita ingin bangun dari tidur sepak bola kita. Ayo kita sama-sama memaksakan diri ya, dan berkomitmen. Ayo suksesan U17 ini ya, untuk apa? Bangsa Indonesia ya, bersatu dan menunjukkan kepada dunia kita bisa gitu. Jangan gagal terus. Kontan saja, masyarakat lalu mengingatkan dengan sejarah atau asal-usul Stadion Manahan di Solo, Jawa Tengah yang dulu identik dengan keluarga cendana. Stadion markas Persis Solo ini sempat memiliki kapasitas 25.000 penonton dan beberapa kali dijadikan venue event olahraga nasional maupun internasional. Menyesuaikan saja untuk jadwalnya ya. Kira-kira kan kalau untuk konser itu rumputnya terancam rusak. Saya yakinkan tidak akan rusak karena jika ada konser atau acara-acara lain selain olahraga ya, kita pastikan EO-nya komitmen untuk memasang flooring. Ya itu aja, kalau tetap ada kerusakan ya harus diganti. Kalau persiapan sejauh ini sudah berapa? Nah, ini mau ketemu Pak Menpora ya, ditunggu dulu ya. Setidaknya sudah ada jaminan itu ya? Iya harus. Stadion Manahan merupakan stadion pertama di Indonesia yang menjadi tuan rumah event olahraga internasional ASEAN Para Games 2011. Berdiri megah dan kerap dijadikan lokasi event olahraga. Perlu diketahui, Stadion Manahan Solo merupakan persembahan dari Yayasan milik Tien Soeharto, istri Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Pembangunan stadion megah ini dimulai pada tahun 1989 dan selesai dalam kurun waktu 9 tahun. Tepat pada 21 Februari 1998, Stadion Manahan Solo diresmikan oleh Presiden Soeharto. Setelah setahun diresmikan, stadion ini menjadi venue puncak peringatan Hari Olahraga Nasional. Dulu dibangun selama 9 tahun, Stadion Manahan Solo kini menjadi stadion megah karena beberapa kali mengalami renovasi. Bahkan, stadion yang berlokasi di Manahan, Banjarsari, Solo ini memiliki beberapa fasilitas mewah yang disebut-sebut sebagai mini stadion utama Gelora Bung Karno. Jika dulu bisa muat 25.000 orang, kapasitas penonton di Stadion Manahan kini lebih sedikit, yakni 20.000 orang. Kendati demikian, tribun penonton sudah menggunakan single seat. Selain bangku penonton, fasilitas utama stadion adalah pemasangan atap di seluruh tribun stadion. Penerangan stadion juga sudah menyesuaikan standar FIFA, di mana Stadion Manahan Solo saat ini memiliki lampu di area pertandingan berkekuatan 1.500 lux. Namun, Presiden Soeharto saat membangun Stadion Manahan tidak menamakan stadion tersebut dengan nama Stadion Soeharto atau Stadion Ibu Tien. Tentu berbanding terbalik dengan permintaan pendukung Jokowi ini. Koordinator Gardu Banteng Marhain mengatakan, Presiden Jokowi perlu ikut meresmikan dan menandatangani prasasti di Jakarta International Stadium setelah direnovasi. Pembangunan JIS menggunakan dana dari pusat, sehingga Presiden Jokowi sangat layak meresmikan setelah direnovasi. Pemerintah pusat merenovasi JIS untuk kebaikan bangsa dan negara. Ini bukan persoalan politis. Pendukung Anies harusnya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang membantu merenovasi JIS. Pendukung Anies marah-marah ketika pemerintah pusat merenovasi JIS. Ini sangat aneh, perbuatan untuk kebaikan justru dituding macam-macam. Dan berbagai isu yang lain, saya kira akan lebih produktif dan akan membawa suasana lebih bagus
ke depan menyangkut soal penyelenggaraan U17 ini. Waktu itu kan sudah diputuskan oleh FIFA ada 5 stadion yang layak. Ada stadion di Solo, di Surabaya, di Bandung, di Palembang gitu. Saya kira itu mencukupi harus segera diputuskan begitu ya. U17 ya. Baik. Ketimbang publik berlarut-larut untuk memperbincangkan yang menurut saya jauh dari substansi penyelenggaraan soal U17 ini. Sudah terbangun, tinggal bagaimana kita memodifikasi, bagaimana pendukung untuk kegiatan itu bisa mengakses ke sana. Dan saya kira kalau saya sependapat dengan Pak Saiful, karena kita kan fokusnya kepada persoalan event besarnya ya, harus ada keberanian untuk memutuskan layak tidak layak. Kalau layak, laksanakan aja langsung, karena ini juga ada potensi yang besar yang kita punya, tapi sayang kan kalau tidak dimanfaatkan hanya pada persoalan-persoalan kecil begitu. Dan kemudian saran secepatnya diputuskan oleh PSSI untuk berani mengambil sikap yang nanti didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga nanti kita fokus kepada bagaimana target pencapaian prestasi kita, daripada kita nanti energi kita habis seperti di U20. Aktivis kolaborasi warga Jakarta, Andi Sinulinga, menyoroti perihal dihapusnya nama Anies Baswedan di 5 lapangan yang dibangunnya. Lapangan berstandar FIFA tersebut dibangun oleh Anies Baswedan di seluruh wilayah kota administrasi DKI Jakarta. Pembangunan 5 lapangan sepak bola tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1262 tahun 2021 tentang penamaan 5 lapangan sepak bola rumput sintetis. Kapgub ini ditandatangani oleh Anies pada 21 Oktober 2021 silam. Adapun lapangan tersebut yaitu Lapangan Ingup Kemanggisan, Lapangan Ingup Jagakarsa, dan Lapangan Ingup Klender. Kabar baiknya, meskipun lapangan tersebut rumputnya berstandar FIFA, namun tidak boleh dikomersialkan dan siapapun bisa menggunakannya. Siapa saja bisa pakai, secara gratis. Nah, untuk menjaga itu, saya minta dipasang tulisan yang besar sekali di tiap lapangan sepak bola itu, bahwa lapangan ini dirancang untuk standar FIFA, tapi tidak untuk dikomersialkan. Pemprov DKI Jakarta tidak boleh mencari pendapatan dari fasilitas kelas dunia. Namun belakangan, usai lengser dari jabatannya, beredar rumor bahwa nama Anies Baswedan dihapus dari lapangan yang dibangunnya itu. Salah satu video yang viral di media sosial menunjukkan bahwa nama Anies ditutupi dengan tulisan Dinas Pemuda dan Olahraga. Beberapa pegawai di sana yang sempat diwawancara terkait penggandaan itu mengatakan dirinya hanya menjalankan apa yang diperintahkan terhadapnya. Menanggapi hal tersebut, Andi menyoroti cara-cara politik kotor yang tampaknya sudah menjadi watak dari rezim penguasa ini. Ketika kita melakukan pembangunan, dia mengubah equilibrium di sebuah tempat, maka muncul respon-respon baru yang mungkin tidak terduga sebelumnya dan tidak dirancang sebelumnya. Ada satu sebetulnya juga yang saya ingin ceritakan. Kita ini membangun lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola dengan standar rumput FIFA yang tersertifikasi di semua kota, satu saat ini. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi. Jadi ada 5 saat ini. Saya sampaikan kepada seluruh jajaran, tempat ini standarnya FIFA, tapi tidak boleh berbayar. Biarkan setiap klub di Jakarta itu bisa bermain dengan kesempatan yang sama. First come, first serve. Siapa saja bisa pakai, secara gratis. Nah, untuk menjaga itu, saya minta dipasang tulisan yang besar sekali di tiap lapangan sepak bola itu. Melihat hal itu, Anies langsung menugaskan tim Pemprov DKI Jakarta untuk segera membangun lapangan kelas dunia di tengah perkampungan di Jakarta. Lapangan itu kemudian akan dibangun 1 di setiap wilayah kota. Kini telah berdiri 5 lapangan standar FIFA, masing-masing 1 di tiap wilayah kota Jakarta. Kemarin bersama teman-teman Muara Angke, perkumpulan sepak bola amputasi dan tim sepak bola putri DKI Jakarta meresmikan lapangan pertama mulai dari Muara Angke. Lebih lanjut, Anies mengatakan masih banyak anak-anak Jakarta yang tinggal di perkampungan amat sederhana. Namun, ia tidak ingin mereka tidak memiliki mimpi besar ke depannya. Karena itu, ia berupaya membangun lapangan sepak bola berstandar internasional guna menjaga mimpi anak-anak yang tinggal di perkampungan di Jakarta tersebut. Ia pun berharap anak-anak itu kelak akan menjadi pemain sepak bola kelas dunia.